Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan ketika budaya menentukan kesehatan, memahami penyakit tidak menular dari perspektif sosial budaya. Yang beranggotakan Rasya Delsi Utami, Marit Zahyati, Meta Oni Puntri Anggun, Farah Nabila Fitria, Rifi Rifdatul Ulwah. Di sini saya Rasya Delsi Utami dengan BP 3060 akan menjelaskan mengenai apa sih itu penyakit tidak menular. Nah, penyakit tidak menular merupakan penyakit yang bukan disebabkan oleh infeksi ataupun mikroorganisme. Contoh dari mikroorganisme itu seperti bakteri, jamur ataupun virus. Nah, kalau infeksi berarti misal kalian memiliki sebuah luka ataupun sebuah luka bekas dari gigitan anjing atau ular. Nah, di dalam gigitan anjing ataupun ular itu kan terdapat sebuah virus. Nah, itu merupakan penyakit menular. Nah, jadi penyakit tidak menular itu bukanlah hal-hal yang seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi kenapa sih sosial budaya itu penting? Kenapa sih sosial budaya itu penting untuk mencegah penyakit tidak menular? Nah, karena faktor sosial budaya itu mempengaruhi beberapa hal. Yang pertama itu cara makan seseorang, berperilaku, beraktivitas, dan juga merawat kesehatan. Contohnya, kebiasaan buruk yang sering kita lakukan, yaitu makan. Ketika kita sedang tidak makan besar, kita tidak akan mencuci tangan. Contohnya seperti ketika makan gorengan, kebiasaan kita itu tidak mencuci tangan ketika ingin memakan gorengan. Justru ingin mencuci tangan itu ketika ingin makan besar, ingin makan nasi, pokoknya ingin makan makanan yang berat. Selanjutnya, faktor sosial budaya yang mempengaruhi bagaimana sih sebuah komunitas, keluarga, dan juga norma sosial membentuk sebuah kebiasaan. Dan yang ketiga itu melihat ke tingkat kesadaran, kepedulian, dan penerimaan terhadap program tenaga kesehatan. Nah, contohnya yaitu ketika tenaga kesehatan memberitahu mengenai pola makan 4 sehat 5 sempurna. Nah, ketika sebuah keluarga menerapkan 4 sehat 5 sempurna tersebut, kita bisa menilai bahwa tingkat kesadaran sebuah keluarga itu sudah meningkat, dan juga kita juga bisa melihat bahwa tingkat penyakit tidak menular di dalam sebuah keluarga tersebut bisa berkurang. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Marit Zahyati dengan NIM 2511213046. Jadi di slide ini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor sosial yang mempengaruhi terjadinya penyakit tidak menular atau PTM. Jadi untuk faktornya itu ada 4. Yang pertama itu adalah faktor pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi bagaimana dia memahami informasi kesehatan. Orang yang berpendidikan lebih tinggi biasanya punya literasi kesehatan yang baik, sehingga lebih mampu mengenali resiko penyakit, membaca label nutrisi, dan memahami penyakit deteksi dini. Sebaliknya, ketika pendidikannya lemah atau rendah, seseorang lebih rentan terpengaruh oleh misinformasi atau hoax tentang mengenai kesehatan dan cenderung menunda pemeriksaan karena kurangnya pengetahuan. Pendidikan juga mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan sehari-hari terkait pada makan, aktivitas fisik, dan kesehatan mental. Faktor yang kedua itu adalah ekonomi atau pendapatan. Pendapatan menentukan akses seseorang terhadap gaya hidup sehat, misalnya makanan sehat seperti buah, sayur, dan sumber protein berkualitas biasanya lebih mahal, sehingga kelompok yang berpendapatan rendah atau berekonomi rendah lebih sering memilih makanan murah yang tinggi gula, garam, dan lemak. Selain itu, keterbatasan ekonomi membuat seseorang sulit melakukan pemeriksaan rutin atau membeli obat jangka panjang. Tempat tinggal juga dipengaruhi ekonomi. Mereka yang hidup di lingkungan padat sering terpapar polusi, kurangnya ruang terbuka, dan minim fasilitas olahraga. Semua ini membuat resiko penyakit tidak menular meningkat lebih cepat. Yang faktor ketiga adalah lingkungan sosial.
Lingkungan sosial ini mencakup keluarga, teman, tetangga, bahkan lingkungan kerja. Kebiasaan yang berkembang di lingkungan terdekat sangat mempengaruhi dalam gaya hidup sehat. Misalnya, kalau keluarga tersebut terbiasa makan makanan tinggi minyak atau gorengan, sangat besar kemungkinan anggota keluarganya menirunya. Teman sebaya juga punya pengaruh. Ada orang yang merokok dan bukan karena ingin, tapi karena lingkungannya normalisasi perilaku tersebut. Sebaliknya, ketika seseorang berada di komunitas yang mendukung aktivitas fisik, misalnya ada jadwal olahraga bareng atau lingkungan yang memang aktif, maka perilaku sehat lebih mudah dipertahankan. Lingkungan kerja yang menuntut duduk lama, jam kerja panjang, atau tekanan psikologis tinggi juga bisa meningkatkan resiko penyakit tidak menular. Faktor yang terakhir, yang keempat, adalah akses terhadap informasi. Di era digital seperti sekarang, informasi kesehatan sangat mudah didapat. Tapi masalahnya, tidak semua informasi yang tersebar itu benar. Akses informasi yang baik memungkinkan seseorang memahami pentingnya pola hidup sehat, mengenali gejala awal penyakit, dan tahu kapan harus mencari pertolongan medis. Namun, jika seseorang hanya terpapar informasi yang salah, misalnya promosi obat instan, diet ekstrim, atau mitos kesehatan, resiko perilaku tidak sehat akan meningkat. Akses informasi juga dipengaruhi oleh kemampuan menggunakan teknologi, jaringan internet, dan minat seseorang untuk mencari pengetahuan kesehatan. Jadi, 4 faktor tadi seperti pendidikan, ekonomi, lingkungan sosial, dan akses informasi saling mempengaruhi dan membentuk pola hidup seseorang. Ketika salah satu faktornya bermasalah, maka resiko munculnya penyakit tidak menular bisa meningkat berkali-kali lipat. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor budaya yang dapat mempengaruhi penyakit tidak menular, teman-teman. Ternyata banyak loh faktor budaya yang dapat mempengaruhi penyakit tidak menular itu, teman-teman. Contohnya, yang pertama, itu kebiasaan makanan-makanan tradisional. Nah, yang kita tahu, makanan-makanan tradisional ini merupakan makanan-makanan yang berasal dari daerah mereka masing-masing, yang mereka percayai dan telah mereka biasakan dari dahulunya atau dari nenek moyangnya, yang serta turun-menurun ke anak cucunya, teman-teman. Nah, contoh makanan-makanan tradisional ini misalnya makanan yang tinggi garam, tinggi gula, tinggi minyak, bersantan. Nah, ternyata makanan-makanan ini dapat menyebabkan penyakit tidak menular loh, teman-teman. Contohnya, seperti yang tinggi minyak dapat menyebabkan penyakit kolesterol. Santan juga menyebabkan penyakit kolesterol. Tinggi gula dapat menyebabkan penyakit diabetes. Dan yang tinggi garam pun dapat menyebabkan penyakit hipertensi loh, teman-teman. Tapi mereka tidak menyadari kalau makanan yang mereka konsumsi itu merupakan makanan yang dapat menyebabkan penyakit menular, karena mereka percaya kalau itu telah dikonsumsi oleh nenek moyangnya dari zaman dahulu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada kebiasaan merokok sebagai norma di setiap daerah. Nah, ini nih merupakan kebiasaan masyarakat yang menganggap rokok adalah kepentingan yang wajib di setiap daerah. Contohnya, di suatu daerah ada peraturan, ada tingkatan masyarakat. Apabila mereka merokok, maka bagi laki-laki yang merokok, mereka akan dianggap lebih terpandang daripada orang-orang yang tidak merokok. Dan ada pula di suatu daerah yang menganggap bahwa rokok merupakan kewajiban setiap budaya atau kebudayaan mereka yang harus mereka lakukan secara turun-temurun, teman-teman. Nah, selanjutnya ada pola aktivitas fisik. Nah, pola aktivitas fisik ini kenapa sih dapat menyebabkan penyakit tidak menular? Nah, ternyata kebiasaan kita yang sering duduk, tidak ada aktivitas fisik lainnya, ini dapat menyebabkan penyakit tidak menular, teman-teman. Seperti stroke. Kenapa dapat terjangkit penyakit stroke? Karena kebiasaan duduk terlalu lama dan tidak ada aktivitas gerak lainnya, dan sendi-sendi tubuh ini tidak bergerak, maka itu dapat menyebabkan penyakit stroke. Karena
sendi-sendi kita tidak bergerak. Jadi sendi-sendi ini akan menjadi kaku lama-lama ya teman-teman, dan ini sangat-sangat dilarang untuk kesehatan ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada kepercayaan terkait kesehatan. Banyak daerah yang mempercayai terkait pengobatan tradisional kepada kesehatan atau pihak tenaga kesehatan teman-teman, sehingga mereka tidak mengabaikan deteksi dini terhadap penyakit tersebut teman-teman. Nah, contohnya mereka demam teman-teman, lalu disertai dengan hipertensi. Mereka percaya kalau penyakit-penyakit itu merupakan sebuah ain atau sebuah kutukan gaib gitu teman-teman, sehingga mereka tuh berobat kepada dukun. Mereka tidak berobat atau mendeteksi penyakit mereka tuh kepada tenaga kesehatan. Nah, ini juga dapat menyebabkan penyakit tidak menular itu akan terjangkit teman-teman. Seperti hipertensi yang misalnya kondisinya masih rendah, jika mereka membiasakan pengobatan tradisional itu, sehingga tenaga kesehatan tidak tahu bagaimana kondisi tubuhnya sebenarnya. Jadi terjangkitlah mereka tuh kepada penyakit tidak menular, yaitu hipertensi dengan tingkat tekanan darah tingginya tuh yang telah mencapai rata-rata, sehingga mereka terdapat menjangkit kepada stroke. Karena hipertensi yang terlalu tinggi merupakan salah satu faktor risiko terjadinya stroke teman-teman. Nah, selanjutnya ada nilai dan norma komunitas. Contohnya seperti budaya makan bersama dengan porsi besar. Kita telah dianjurkan kalau untuk makan itu 4 sehat 5 sempurna, di mana 4 sehat 5 sempurna ini kita memakan makanan sesuai dengan porsi tubuh kita teman-teman. Jika kita mengkonsumsi makanan terlalu banyak, contohnya mengkonsumsi nasi terlalu banyak, nah dapat menyebabkan kita penyakit diabetes teman-teman. Karena nasi yang kita makan itu merupakan karbohidrat yang nantinya akan diolah menjadi gula di dalam tubuh kita teman-teman. Nah, jika kita terlalu banyak makan makanan kayak gitu, seperti nasi terlalu banyak gitu teman-teman, sedangkan tubuh kita ini tidak menerima teman-teman. Nah, ini juga dapat menyebabkan penyakit kolesterol dan hipertensi, serta jangkit juga terhadap diabetes teman-teman. Begitulah faktor-faktor budaya yang dapat mempengaruhi penyakit tidak menular itu teman-teman. Sehingga kita sebagai tenaga kesehatan harus perlu mendeteksi ini sebelum kita melakukan sebuah tindakan, dimana sebagai seorang anak kesmas kita berpotensi untuk promotif dan preventif. Nah, kita mempromosikan lalu mengatasi bagaimana penyakit atau faktor-faktor ini agar tidak terbawa secara langsung kepada masyarakat. Setidaknya dapat bekerja sama kepada masyarakat untuk mengatasi penyakit-penyakit tidak menular ini teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang gaya hidup yang dapat dipengaruhi oleh budaya teman-teman. Ternyata banyak loh gaya hidup yang dapat dipengaruhi oleh budaya yang dapat menjangkit terhadap penyakit tidak menular teman-teman. Contohnya yang pertama itu pola makan. Banyak loh jenis-jenis makanan yang dianggap wajar dimakan, yang dianggap seseorang itu pantas kok dimakan, nggak masalah kok kalau dimakan. Nah, ini dapat menyebabkan salah satu penyebab penyakit menular teman-teman. Contohnya keseringan makanan gorengan. Ternyata gorengan itu mengandung minyak tinggi, dan ini dapat menjangkit seseorang terhadap penyakit tidak menular, yaitu kolesterol. Nah, selanjutnya itu aktivitas fisik. Nah, seperti keadaan sekarang lebih memilih naik kendaraan bermotor daripada berjalan kaki. Padahal aktivitas fisik yang dilakukan itu sebenarnya tidak salah, tetapi untuk kesehatan mereka tidak bisa melakukan aktivitas fisik sebenar-benarnya daripada dengan instan gitu teman-teman. Jadi mereka tuh lebih memilih secara instan, sedangkan berjalan kaki itu lebih berfungsi untuk menggerakkan aktivitas otot tubuh mereka sehingga mereka tidak terjangkit terhadap penyakit menular. Contohnya seperti stroke teman-teman. Nah, selanjutnya itu kebiasaan merokok dan minum alkohol. Nah, di suatu budaya ini merupakan suatu identitas sosial.
di mana orang yang merokok dan minum alkohol ini merupakan orang yang diagungkan atau ditinggikan, teman-teman. Nah, ada pula yang suatu daerah yang mewajibkan seseorang untuk melakukan itu. Nah, ini dapat menjangkit berbagai penyakit tidak menular yang terdapat di dalam tubuh mereka, teman-teman. Nah, selanjutnya ada manajemen stres. Manajemen stres merupakan faktor atau suatu gaya hidup yang dapat mempengaruhi terjangkitnya penyakit tidak menular, teman-teman. Nah, kayak manajemen stres ini seperti budaya kerja, dapat dipengaruhi oleh budaya kerja atau tekanan sosial dan gaya hidup modern yang selalu mengikuti perkembangan-perkembangan zaman, sehingga dia harus menjadi mampu untuk mengikuti tren tersebut, teman-teman. Nah, segitu untuk gaya hidup yang dapat dipengaruhi oleh sosial budaya, teman-teman. Pada slide ini, saya akan menjelaskan beberapa contoh bagaimana faktor sosial dan budaya dapat memengaruhi munculnya penyakit tidak menular atau PTM. Pertama, hipertensi. Dalam banyak budaya di Indonesia, makanan yang asin, gurih, dan berbumbu kuat dianggap lebih enak dan menjadi bagian dari kebiasaan kuliner sehari-hari. Tanpa disadari, konsumsi garam berlebih ini meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Kedua, diabetes. Kita juga sering menjumpai kebiasaan minum teh manis atau konsumsi makanan tinggi karbohidrat sebagai bagian dari budaya harus ada yang manis. Kebiasaan ini bila dilakukan terus-menerus akan meningkatkan kadar gula darah dan memicu diabetes. Ketiga, penyakit jantung. Pada sebagian komunitas, merokok dianggap wajar, terutama bagi laki-laki. Norma sosial yang menganggap rokok sebagai simbol keakraban atau maskulinitas membuat kebiasaan merokok sulit dihentikan, sehingga menambah resiko penyakit jantung. Keempat, kanker. Ada pula norma budaya yang membuat seseorang merasa malu untuk memeriksakan payudara atau leher rahim. Akibatnya, deteksi dini kanker sering terlambat, sehingga peluang pengobatan lebih efektif menjadi berkurang. Jadi, faktor sosial budaya sangat memengaruhi perilaku yang akhirnya berdampak pada kesehatan masyarakat. Keluarga sangat penting. Keluarga adalah pihak yang menentukan pola makan dan kebiasaan hidup anak sejak kecil. Jika keluarga membiasakan makanan sehat, aktivitas fisik, dan menghindari rokok, maka anak tumbuh dengan pola hidup sehat. Sebaliknya, jika keluarga terbiasa makanan tinggi gula, garam, atau kurang aktivitas fisik, kebiasaan itu juga akan terbawa hingga dewasa. Komunitas juga punya pengaruh besar. Ada komunitas yang mendukung gaya hidup sehat, misalnya kegiatan senam pagi, posyandu lansia, dan lingkungan yang bersih. Aktivitas seperti ini membuat masyarakat lebih mudah untuk tetap aktif dan menjaga kesehatan. Namun, ada juga komunitas yang justru menjadi hambatan. Misalnya, lingkungan yang banyak perokok atau budaya nongkrong sambil makan makanan tidak sehat. Tekanan sosial membuat seseorang merasa tidak enak menolak sehingga terbawa pada kebiasaan yang tidak sehat. Kesimpulannya, perubahan perilaku tidak bisa hanya bertumpu pada individu. Keluarga dan komunitas harus bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung hidup sehat. Nah, lalu kita lanjut ke ketimpangan sosial dan penyakit tidak menular. Ketimpangan sosial berpengaruh besar terhadap risiko penyakit tidak menular. Kelompok berpendapatan rendah cenderung pertama itu mengkonsumsi makanan yang murah, tinggi garam atau lemak. Karena keterbatasan ekonomi, pilihan makanan itu lebih banyak pada makanan olahan, gorengan, atau lauk asin yang lebih terjangkau namun kurang sehat. Selanjutnya, memiliki layanan akses terbatas ke layanan kesehatan. Hambatan berupa biaya, jarak fasilitas kesehatannya, waktu kerjanya, dan rendahnya literasi kesehatan membuat deteksi dini dan pengobatan penyakit tidak menular itu lebih lambat. Selanjutnya, kurang aktivitas fisik karena lingkungan yang tidak mendukung, seperti area yang padat penduduk, minimnya ruang terbuka hijau, tidak adanya trotoar, dan lingkungan tidak aman akan menghambat kebiasaan olahraga atau aktivitas fisik harian. Intinya, ketimpangan sosial menciptakan kondisi hidup yang meningkatkan risiko penyakit tidak menular, sehingga peningkatan kesejahteraan sosial menjadi kunci pencegahnya. Selanjutnya, integrasi sosial budaya dalam pencegahan penyakit tidak menular. Pencegahan penyakit tidak menular akan lebih efektif bila disesuaikan dengan nilai dan norma dan kebiasaan masyarakat setempat. Pendekatan berbasis sosial budaya membuat pesan kesehatan lebih mudah diterima dan dilakukan oleh suatu masyarakat tersebut. Yang pertama, bisa kita lakukan seperti edukasi berbasis komunitas. Materi kesehatan disampaikan melalui forum lokal seperti posyandu, PKK, arisan, karang taruna, atau kegiatan desa yang sehingga masyarakat
merasa dekat dan terlibat. Selanjutnya itu ada menggunakan tokoh masyarakat atau agama. Bisa juga kepada tokoh adat dan tokoh-tokoh kepercayaan masyarakat lainnya. Pemuka agama, ketua adat atau tokoh desa ini memiliki pengaruh besar bagi masyarakatnya. Saat mereka mendukung pesan kesehatan, masyarakat lebih mudah mempercayai dan mengikuti apa yang disampaikan. Selanjutnya itu program kesehatan berbasis kearifan lokal. Kegiatan dikembangkan sesuai tradisi lokal, misalnya senam daerah, menu sehat dari bahan pangan lokal, atau kegiatan gotong royong untuk menciptakan lingkungan sehat. Selanjutnya, ada kampanye yang tidak bertentangan dengan nilai budaya. Pesan kesehatan disusun dengan bahasa lokal, menghargai norma setempat sehingga tidak menyinggung budaya yang lebih diterima oleh semua kelompok di suatu daerah tersebut. Yang terakhir, pendekatan keluarga dan komunitas. Perilaku sehari-hari dibentuk oleh keluarga dan lingkungan sekitar. Misalnya pola makan sehat bersama atau pengawasan merokok lebih mudah diterapkan. Intinya, integrasi sosial budaya memastikan pencegahan penyakit tidak menular tidak sekedar program kesehatan, tetapi menjadi bagian dari kebiasaan dan identitas suatu masyarakat itu. Nah, tindakan atau intervensi berbasis sosial budaya yang bisa kita lakukan seperti kelas budaya dan posyandu. Yang kedua itu ada gerakan masyarakat hidup sehat. Yang ketiga, penyuluhan lewat tokoh agama, adat atau daerahnya. Yang keempat itu ada lomba memasak sehat berbasis bahan lokal. Yang terakhir itu ada senam bersama di balai desa. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan-tantangan yang dapat kita hadapi atau yang mungkin kita hadapi apabila kita mempromosikan suatu pencegahan terhadap penyakit menular di suatu daerah, teman-teman. Yang pertama, adanya norma budaya yang sulit diubah. Nah, ini contohnya seperti kebudayaan itu mewajibkan seseorang untuk merokok, teman-teman. Ternyata kita sebagai tenaga kesehatan tidak mengharuskan atau melarang keras seseorang untuk merokok, karena itu akan menyebabkan penyakit-penyakit yang terjangkit lainnya seperti penyakit tidak menular atau penyakit-penyakit yang lebih parah daripada itu. Ternyata kita harus menyesuaikan dengan norma-norma yang ada di dalam wilayah tersebut. Nah, selanjutnya adanya kurangnya literasi kesehatan. Bagi masyarakat-masyarakat yang pendidikannya rendah, maka banyak tuh masyarakat yang tidak paham terhadap kesehatan, sehingga mereka tidak mengetahui apa sebenarnya penyakit tidak menular yang harus mereka hindari, ataupun penyakit menular yang harus mereka hindari, dan apa sih faktor-faktornya yang dapat mempengaruhi penyakit tersebut, atau apa sih yang harus mereka hindari untuk mencegah penyakit tersebut, teman-teman. Nah, selanjutnya adanya kepercayaan pada mitos kesehatan. Banyak masyarakat yang percaya terhadap isu-isu di sosial media tentang kesehatan, sehingga mereka takut untuk bertindak lanjut kepada kesehatan atau kepada tenaga-tenaga kesehatan, teman-teman. Nah, selanjutnya itu resistensi jika intervensi tidak sesuai budaya. Maksudnya adalah penolakan-penolakan yang dilakukan oleh kebudayaan tersebut terhadap kesehatan yang telah kita himbau gitu, teman-teman, sehingga mereka lebih menguatkan kepada kebudayaan mereka terhadap daripada tenaga kesehatan yang telah mengedukasi mereka, karena mereka percaya kalau kebudayaan mereka itu telah turun-temurun, sedangkan kita sebagai orang asing yang tidak mereka kenal, maka mereka tidak percaya serta melakukan penolakan secara keras untuk melakukan kesehatan atau menguji kesehatan atau berobat terhadap tenaga kesehatan itu tidak terlalu penting bagi mereka. Mereka lebih mementingkan terhadap kebudayaan tradisional yang telah mereka lakukan selama ini. Nah, selanjutnya adanya perbedaan budaya antar daerah di Indonesia. Nah, karena kebudayaan kita ini yang sangat beragam, berarti kita harus tahu dong sebenarnya apa sih yang ada yang di daerah ini atau daerah itu, sehingga kita dapat mentoleransi budaya-budaya yang ada di daerah mereka, dan kita harus tahu bagaimana sikap kita terhadap kebudayaan mereka tanpa menjatuhkan, dan bagaimana kita menghargai
apapun yang mereka lakukan. Walaupun ini merupakan suatu hal yang berat untuk kita lakukan, karena kita juga berada dari wilayah yang beda, kebudayaan yang beda, dan kita mengedukasi orang yang berbeda wilayah dan berbeda keyakinan kepada kita. Nah, segitu ya teman-teman untuk tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam mencegah penyakit tidak menular ini, teman-teman. Terima kasih. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil itu adalah penyakit tidak menular itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga faktor sosial budaya dan lingkungannya. Selanjutnya itu sosial budaya memengaruhi pola makan, aktivitas fisik, merokok, dan akses kesehatan. Pencegahan penyakit tidak menular harus sensitif budaya, berbasis komunitas, dan melibatkan keluarga serta tokoh masyarakat agar edukasi yang kita sampaikan itu sampai kepada masyarakat.